Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Cukup beban di awal, sampai bahkan di hampir terakhir reading, karena memang ya beliau renungan, ini ada renungan ada banyak. Alhamdulillah, karena memang orang ini kan luar biasa ya maksudnya. Saya cuma tahu dia dari stasiun TV atau di podcast beliau di YouTube dan lain-lain, dari lagu juga gitu. Tapi ketika ketemu langsung, justru saya kaget karena Kakak Rai mau bicara sama saya, mau ngobrol, mau sharing, mau nongkrong, mau cerita soal dirinya seperti apa ada hal penting, hal detail yang harus saya pelajari supaya orang bisa lihat kok ini memang Raim Laude gitu loh. Ditambah dengan logat bau-bau, stand up, pokoknya banyak sekali chat saya sama Kakak Raim, banyak diskusi-diskusi yang cukup intens ya. Dan yang paling menyebalkan adalah, jadi memang kadang nih saya suka agak bandel, jadi suka ada perbedaan pendapat. Tapi setiap dibalas sama Kakak Raim memang masuk akal, jadi nggak bisa dilawan gitu. Akhirnya saya ikuti karena saya tahu ini susah dan saya tidak mau mengecewakan baik dari Star Vision, lawan mainku, direkturku, dari Kakak Raim itu sendiri. Ya saya banyak ngobrol, bahkan sama warga-warga lokal di Bobo saya ngobrol juga, bertanya-tanya soal misal logatnya gimana, masih maksa apa enggak logatnya, atau ada tambah-tambahan kata-kata yang perlu, misal kayak dan ada panggilan, kalau mau manggil cowok itu biasa la Raim, la kolok, atau la siapa gitu, atau kalau cewek pakai wa Naya, wa Aurora. Saya coba cari-cari ada apa ciri khas atau gaya Kakak Raim seperti apa, contoh dari body language dan lain-lain. Ya maksudnya insya Allah dengan semua hal yang saya sudah pelajari, setidaknya saya bisa mewakili karakter Kakak Raim secara baik gitu aja. Masih paling emosional di film ini apa sih? emosional. Sudah pasti yang Bapak meninggal. Betul. Itu adegan yang cukup berat. Siapa yang punya sih? Karena dengan segala hormat ibuku tersayang, Ibu Cut Mini, jadi aku sempat kena method acting dari beliau yang cukup menggetarkan mentalku sebagai juniornya gitu. Dan berkat bantuan beliau juga, beliau bantu banget aku ketika aku susah nangis. Dia nyamperin aku, dia tanya gimana, kamu masih butuh waktu nggak, kamu butuh bantuan nggak, kamu butuh apa nggak yang bisa ibu bantu buat kamu. Dibantui sama beliau, akhirnya saya bisa menangis-nangisnya. Dan ketika saya lihat kemarin, saya puas sekali dengan acting saya waktu itu. Dan yang kedua acting sama Aurora. Boleh ceritakan? Apa tuh? Yang kami berdua? Yang kita berdua? Sini ya? Yang ada di teaser aja? Kenapa jadi aku yang interview soal kamu? Enggak. Maksudnya, ya yang bisa Yang mana? semuanya lihat, yang ada pertengkaran antara Ode dan Ade. Oh ya. Kakak Raim tadi kan juga nyebut Kakak Raim dan Keisha. Tadi kan juga nyebut Kakak Raim. Anak ini ingin saya pukul gitu kan. Itu bercanda atau keseruannya gimana sih di antara kalian? Kalau demi Allah betul. tapi nih kisahnya, Komang dia bilang, kau belum ketemu dirimu saja 5 tahun lalu, pengen saya pukul kan. Berarti berhasil ini orang. Nah itu jawabannya. Kelakuannya Keisha gimana sih? Iya remaja, planet remaja tuh. Iya itu. Persiapan untuk film ini karena kan sebelumnya jagoan banget. Nah, kayak gini tuh seperti apa sih? Bicara sama Komang aslinya kah atau gimana? Iya, aku sempat ketemu sama Komang aslinya, terus sempat observe juga dan Podcast ya. nonton podcastnya. Dan aku suka sering nanya sama Kak Raim juga gimana sih cara pandang ke Kak Komang gitu. Aku pengen kayak suka nanya-nanya, terus sama Kak Naya juga karena Kak Naya sempat interview Komangnya kan waktu itu, jadi aku suka nanya-nanya. Kalau untuk perubahan fisik mungkin ada yang dilakukan supaya lebih mirip sama Komang asli atau Enggak sih? Keisha tadi sempat bilang sering debat sama Kak Raimnya sendiri. Kira-kira debat kenapa sih sampai Iya, biasa contoh ada jokes yang terpikirkan secara alam bawah saudara saya gitu. Kakaknya bagaimana kalau saya bawakan seperti ini? Hapus. Kenapa? Ini terlalu kontroversial atau Gelap. ini terlalu gelap atau apa gitu. Ya memang betul, makanya
mau saya lawan pun saya akan tetap kalah sama orang aslinya gitu kan. Explore. Alhamdulillah. Maksudnya saya mau ajak kalian bayangkan saya memenangkan satu karakter yang orangnya langsung ada di depan saya untuk memantau saya bermain seperti dia gitu. Terutama yang scene stand up Kakak Rahim ya. Stand up. Itu 1 menit sekali pasti saya tanya, Kakak Rahim aman kah? Kakak Rahim yang pasnya tadi aman kah? Dapat kah? Bagaimana setup saya aman kah? Capek nggak sih sebenarnya? Capek. Iya, maksudnya siapa sih mau 100% mirip tuh? Kebetulan ini ruang-ruang bioskop, ruang-ruang movie-nya enak kita isi. Saya rasa sweet. Kalau saya sama Komang bilang itu keputusannya sweet. Itu dia. Gimana? Pendalaman karakternya untuk menjadi gadis Bali. Sempat ada coach dialeknya untuk logat Balinya. Tapi emang karena aku dari kecil udah grow up-nya di Bali, jadi sebenarnya udah lumayan familiar sama logatnya dan sedikit tahu bahasa Bali juga karena sekolah di sana kan. Jadi belajar juga waktu di sekolah bahasa Bali. Gimana bahasanya waktu kamu dipercaya untuk jadi komang? Ya lumayan deg-degan sih sebenarnya, makanya aku nanya banget sama Kak Rahim kayak gimana, Komang tuh gimana sih, karena waktu awal-awal reading Kak Komangnya belum bisa datang ya waktu itu, jadi aku nanya terus gitu. Keisha kan tadi kamu bilang, kamu tahu banget gestur dari Kak Rahim mulai dari sering tepuk atau namanya itu kamu nonton stand up-nya dia langsung berapa lama gitu proses untuk nontonnya dan tahu sebegitu detailnya gitu tentang. Kalau soal itu setiap ngobrol saya perhatiin gerak-geriknya atau kadang nah ini yang bikin agak dilema pada saat awal belajar logat itu karena saya asal Sulawesi terutama di Makassar gitu. Nah, orang Makassar ini biasa dia tidak menggunakan tone-nya tidak tinggi. Tinggi justru, tinggi. Tone-nya tinggi. Kau mau kemana, Mi? Tidak, Cila. Jangan dulu, kesana dulu. Bisa kayak gitu. Nah, sedangkan orang-orang Buton nih enggak. Nah, itu benar-benar aku pantau awal-awal reading masih ingat berapa kali Kakak Rahim koreksi saya soal logat itu. Benar-benar hampir setiap line pasti ada kalau enggak kurang atau ketinggian. Yang dimana kan aku membawakan satu karakter yang sangat kental akan adat dan juga asal daerahnya. Yang dimana kalau aku tidak bisa setidaknya membawakan dengan baik, aku takut nanti sudah pasti Kakak Rahim kecewa, orang tadi juga ngerasa, oh ini bukan orang Bau-Bau, ini bukan orang Sulawesi, ini dipaksa dan lain-lain. Masih ke bawah nggak setelah syuting logat itu atau menjadi ode gitu gesturnya? Ke bawah banget sampai setelah syuting kayak waktu ngomong kok masih ada nih logatnya nih gitu. Saya pertengah sebulan itu Kakak. Jadi mamaku sempat kaget karena aku lagi teleponan sama mamaku aja itu masih pakai logat gitu. Terus kata bunda, loh kamu kok pakai logat kan udah di rumah. Tapi kalau ini hilang Bun, kalau ini hilang saya cari setahun lagi juga tidak ketemu lagi nih logat ini. Kalau logat sendiri gimana? Masih ke bawah nggak sih dengan karakter? Masih setelah syuting jadi lucu-lucuan ya maksudnya logat sehari-hari tuh. Orang lebih sweet habis jadi Komang. Itu kayaknya itu jangan diekspos agak ini. Teknis saja bang. Enggak, jadi bahasa logat Baliku jadi keaktif lagi gitu setelah itu. Terus aku harus berhentiin lagi gitu. Karena waktu film pertama Susah Sinyal tuh aku juga gimana caranya biar aku nggak logat Bali kan. Terus tiba-tiba sekarang dapat proyek yang harus dimunculin lagi logat Balinya gitu. Bisa kan tadi kalau soal logat kan masih ke bawah ya. Ke bawah. Terus. Kalau chemistry-nya sama Aurora ke bawah masih sampai ke dunia nyata. Ekstrim. Next question. Alhamdulillah kami masih berteman baik sampai sekarang. Salah satu lawan main saya yang masih kontekan sampai saat ini. Ini saya mau bilang sedikit, biasa kalau ada press con begini, jawaban template artis apa? Apa? Ini seperti keluarga baru. Oh tidak bukan. Ini seperti proyek
Dan ini terjadi betul, bukan munafik, teman-teman yang masih rajin nongkrong, walaupun saya agak jarang di kan rumah tangga tuh. Tidak, karena karena lo juga terlalu banyak acara. Banyak kali acaramu. Iya, terlalu banyak acara. Makanya memang chemistry-nya betul, tidak hanya sekedar template jawaban kalau iya ada keluarga baru, padahal tidak pernah lagi aktif. Tapi ini betul, keluarga betul. Saya jujur lebih terharu sih ketika dia masih mau temenan sama saya, karena saya kira dia akan menghilang gitu aja setelah syuting. Project gitu. baru lagi tuh. Iya. Dan istri ikut ke lokasi syuting nggak sih? Iya, kami betul. Dia jagain juga tuh, jagain juga. Hari ini nggak ikut. Saya ajak ke sini tadi. Saya bilang, kamu tahu alasannya apa? Mengantuk anakmu katanya esok kan. Sesederhana. Respon dari istri sendiri setelah sebelumnya dibuat jadi Betul. Kalau kau mau tanya istriku bilang apa setelah kami sholat, yang dia bilang, betapa Tuhan kasih hadiah besar sekali sama kita setelah menikah. Kita berdoa satu kata. Kita berdoa supaya Allah tutup aibnya kita. Nah itu istri saya. Lihat trailernya tadi malam yang preview itu, dia peluk saya, dia menangis. Oh berarti berhasil ini. Ini tinggal mertua saya, semoga tidak tersinggung ini. Tapi aman. Minta izin mertua juga nggak? Ya aman Kak, gas semua, aman semua. Dan risetnya kita sangat bagus loh. Kita libatkan juga komunitas Bali, komunitas Buton juga. Kalau secara gambar itu kau lihat itu Ode di pantai, kehidupan pertukangan, nelayan. Kau lihat Komang itu di gunung dengan Bali dan kawan-kawan. Di gambar bagus, di telingamu nanti bagus. Ada banyak laguku juga terselip di sana. Kemudian ceritanya. Dan paling bagus di film ini apa? Ceritanya masih tetap berjalan sampai sekarang. Selesai kepulang dari bioskop, masih bisa konfirmasi di saya, masih bisa lihat podcastku, masih bisa lihat Instagramnya istriku, @komangade Widiandari. Dia minta kredit tadi itu, tolong dikasih. Kreditnya berapa? Nah, itu dia. Berapa mirip kisah di film ini dengan kisah? Sangat mirip, soalnya kita angkat dari situ. Di plus logika film. Itu logika film. Mananya juga gimana cara mengangkat esensi dari si Raito itu ya kisah percintaan antara Komang dan Kalau dari aku sendiri, aku banyak banget ngobrol sama Raim, dan dari awal aku bilang sama Raim bahwa saya sebagai sutradara tuh tanggung jawab saya besar sekali, karena ini saya ngebawa nama kamu yang akan menjadi legacy sampai kamu mati. Jadi kalau ada yang kamu rasa ini kurang srek di hati, kamu ngomong sama saya, bilang sama saya yang jujur supaya saya bisa memperbaikinya gitu. Karena gimana pun juga ini tanggung jawab saya, di berat ngebawa namanya Raim Laode gitu. Jadi dari situ kita mulai banyak diskusi dan mulai masukin yang hal-hal yang bagi kami itu penting untuk dimasukkan ke dalam filmnya gitu. Bagaimana kepolosan dan ketulusan cinta seseorang itu adalah sebuah energi yang besar untuk mendorong orang tersebut melakukan sesuatu di luar nalar manusia gitu, kasarnya gitu. Jadi itu adalah rasa yang pengen kita sampaikan ke penonton, nggak ngomongin agama, ngomongin apa, tapi bagaimana cinta itu yang mendorong mereka gitu. nge-brief untuk Aurora sama Keisha juga seperti apa, sendiri juga dapat esensi dari apa yang didapat. Kita banyak diskusi juga, aku sama Aurora sama Kisha bahkan sama Azando juga gitu di lapangan sebagai karakter Arya. Jadi biasanya kita selalu sebelum take itu pasti kita duduk bareng dan kita baca lagi, dan kita saling tahu saling mengkonfirmasi satu sama lain bahwa oke, di sini ini apa yang pengen kita sampaikan, rasa seperti apa gitu. Dan biasanya mereka pasti ngasih opsi dulu, kayak ini kita mau ngasih emosinya seperti ini gitu. Lalu kemudian biasanya saya koreksi kalau misalnya memang ada yang perlu dikoreksi, bahwa ini kayaknya nggak kesini deh arahnya, mungkin kita buat lebih ke romance gitu atau apapun itu gitu. Tapi dari hasil diskusi itu kita banyak banget kayak naskah yang kita rubah di tempat gitu, karena setelah diutarakan di set yang bau-bau di benteng gitu, ternyata kayak kok ini kurang cocok ya, gimana ya caranya. Jadi kita akhirnya banyak juga merubah dialog sesuai dengan kebutuhan karakternya gitu. Dan saya rasa kayaknya kita cukup fair ya sebagai seniman untuk bisa menyampaikan seperti yang kita harapkan. Kalau dari Azando sendiri gimana? Nah, apa ini? Ya, padahal pengen lebih banyak lagi latihan jadinya. Tapi untungnya karena sama Kanaya, sama Kisha, sama yang lain,
kita bisa make waktu udah di lokasi itu dengan sangat baik gitu. Dengan sebelum take kita ngobrol dulu, kita kayak diskusi dulu, kayak enaknya gimana ya, kayak ada yang kurangnya gitu-gitu. Jadi Berapa lama sih? syutingnya Ya, katanya persiapannya sangat mepet ya, sekitar berapa? 5 hari ya. Berapa hari sih? Seminggu ini. Ya seminggu. Seminggu emang seminggu full. Kayak 5 hari gitu. 5 kali pertemuan 5 kali sih lebih tepatnya. pertemuan. Iya. Tapi awalnya nggak bisa, belum ketemu sama Ode, awalnya berdua doang sama Azando. Nah itu yang tadi mau aku sampaikan di dalam tadi. Tadi kata Kanaya kan, Kanaya nangis tahu kan. kamu mau ngomong apa. Kanaya ada nih mereka yang drama terus. Tidak, bukan. Kanaya kan tadi nangis kan. Karena melihat Aurora datang Kesel. buat, terus dia bilang, Kanaya bilang kalau Aurora udah penyelamat. Saya juga menangis. Karena saya lihat dia datang sama Azando nih. Saya bilang, aduh saya kalah start, bagaimana sih mau menang ini? Aduh, masalahnya kan gini loh, ini kan ini Ode, Arya dan Ade gitu loh. Kalau saya kalah start duluan, gimana mau bikin chemistry nih kan? Bahaya nih. Apakah ini akan menjadi penghalang saya dalam mendekati Komang gitu kan? Dia aslinya. Dia bikin gue sendiri. Oke, teman-teman, pertanyaan terakhir boleh silakan. Pengalaman syuting di bau-bau apa sih yang paling berkesan kan biasanya mungkin syuting di Jakarta. Suka banget syuting di bau-bau. Malah Ikan terus, makan ikan. makan ikan itu Parende. Parende enak banget dan waktu kita lagi nggak syuting, kita semua sama kru Pantai terus ini ke orang. pantai Pantai terus, laut terus. Aku kalau ada Hampir terdampar guys. Hampir Rio. Sama naik nenek itu perahu yang kecil itu Koli-koli sampan, namanya, sampan. koli-koli, Aku ya, suka banget naik sampan. Terus ya jadinya pengen banget ke bau-bau lagi. Jadi mudah-mudahan bisa nonton Komang di bau-bau. Harus ya kayaknya. Harus ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kemudian